Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat karunia sehat-sehat kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri acara ini dengan baik. Salawat dan salam lupa kami haturkan kepada Muhtaram Anbiya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilian ke zaman yang terang benderang. Sumber Bapak Profesor Kiai Haji Supran Mahmud, yang terhormat pada pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Aziyadah Umi Dr. Anda Hajah Fatimah Hasbi Allah Hasbi, yang terhormat para tamu dan undangan yang tercinta kawan-kawan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Aziyadah. Langsung saja pembukaan. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi yang general, acara kelima penutup dan doa. Sebelum kita memulai acara ini, marilah sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-Qur'an wal Mukarramun, sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Al-Husna wal Ziyadah yang insyaallah sudah akan hadir kita di hajat kepada Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Aziyadah. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti jejak beliau dalam sunnahnya kelak demikian kita sudah bersyafaat. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para asatidz, mahasiswa, putra-putri yang berbahagia, tentunya kami atas nama panitia dan komunitas Sekolah Tinggi Agama Islam Aziyadah sangat berbahagia kalau pada hari ini kita bisa bertemu bersama untuk mengikuti kuliah umum atau studi general Islam dan generasi muda Islam justru menjadi FBI
Van Berat Inur. Ketika suatu saat di Majlis Taklim di Pasar Rebo di sana pun demikian, Ustaz, apa hubungan yang ngebor dengan agama? Yaitu inti permasalahan adalah saya perhatikan karena umat Islam masih terlalu dini terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang atau terlalu muda terhadap hukum-hukum Islam. Kita hanya berputar antara sholat, zakat, puasa, haji, dan tarawih barangkali. Pada saat ini insya Allah kita akan mendapat paparan luas dari kiai kita, dan kita tentunya akan memperhatikan dan dengan seksama dan baik, mudah-mudahan kita pahami dengan baik. Dan saya sangat mengharapkan dari para mahasiswa dan hadirin untuk aktif mengikuti ini, karena ini adalah kuliah awal kita di Aziada, dan besok Sabtu kita aktif minggu. Dan kita bersama panitia tentunya sangat berterima kasih kepada para siswa baik dari PNII terutama Senat yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan keaktifan kalian menjadi amal baik dan bukti bahwa adalah generasi muda yang diharapkan. Dan kami bersama panitia sangat mohon maaf kalau tempatnya barangkali kurang memadai atau kipas angin kurang. Dan para mahasiswa dan mahasiswa di agama Islam Aziada, dan yang sangat kita hormati pembicara kita, guru kita, kiai kita, Al-Sarong, Kiai Haji Profesor Dr. Sukron Mahmud, yang alhamdulillah beliau telah ada di hadapan kita. Insya Allah akan memaparkan judul yang berkaitan dengan pluralisme, liberalisme, sekularisme dalam perspektif Islam. Bapak Ibu para mahasiswa yang saya hormati, kaitan dengan kalimat-kalimat yang ada di hadapan kita itu bukanlah hal yang baru bagi kita. Pluralisme karena mungkin bagi kita yang mungkin belajar bahasa Inggris, plural itu artinya kan sesuatu yang sifatnya jamak, yang kemudian ada singular, ada plural. Kemudian liberal, ya kemudian itu sebuah sikap kebebasan. Lalu sekuler, adanya pemisahan. Namun permasalahannya akan menjadi lain ketika ditambahin ismenya itu, karena kemudian ketika pluralisme jadi sebuah ideologi, liberalisme jadi ideologi, sekularisme jadi sebuah ideologi. Dalam satu buah situs internet saya coba untuk membahas sebelum kita paparkan lebih lanjut. Kata sekuler pun juga tidak sama dengan pengertian sekularisme. Sekuler tidak sama dengan sekularisme. Sekuler berarti sesuatu yang berorientasi pada masa kini dan tempat ini. Sementara sekularisme adalah ideologi, artinya di sebuah pemahaman yang berarti hanya menerima di sini dan sekarang, lalu menolak semua masa depan yang bersifat ukhrawi. Dan salah satu negara yang tegas-tegas dengan sifat sekulernya adalah negara Turki. Dalam konteks keilmiahan, maka gaya liberalisme, sekularisme, dan plural itu sudah dibawa sejak lama. Dalam beberapa bukunya kita kenal seorang cendekiawan dari Pakistan itu Fazlur Rahman, yang merupakan guru dari Harun Nasution. Dan kemudian Harun Nasution pun juga mempunyai kaki tangan dan kader-kader berikutnya yang kita kenal. Di sana ada Nurholis Majid, dan sekarang ini mungkin dari pemikiran-pemikirannya tersebut muncullah jaringan Islam liberal. Kita akan coba untuk membahas semuanya itu dalam perspektif Islam. Artinya apakah di dalam Islam tidak ada liberalisme, sekularisme, dan pluralisme? Kalaupun memang ada, apakah tidak ada batasan-batasan? Kalaupun memang ada batasan, apakah nanti bebas begitu saja tanpa adanya kaitan-kaitan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seluruh pimpinan sekolah tinggi agama Islam di Aziada ini, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kesempatan yang diberikan saya untuk menguraikan 3 isu yang sekarang sedang digalakkan oleh mereka: pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Sebenarnya berbicara tentang Ghazwul Fikri lil Alamin Islami ini memerlukan kajian yang cukup lama. Barangkali perlu diadakan seminar-seminar sehingga persoalan itu menjadi tuntas. Setelah selesainya perang dingin antara Timur dan Barat dengan berhasilnya hancurnya komunis Rusia, maka Zionis kapitalis Barat ini berpikir musuh kita sekarang tinggal satu, adalah Islam. Kalau pada waktu itu Zionis kapitalis ini berhadapan dengan komunis dan Islam, dengan hancurnya komunis, maka sekarang mereka sudah menitik beratkan bahwa musuh kita adalah Islam. Hancurkan Islam di seluruh dunia, dari Maroko sampai Merauke. Tidak ada negara yang terkecuali untuk dihancurkan. Di dalam hal ini mereka mempunyai 3 cara. Yang pertama, kalau bisa dengan kekuatan senjata. Dan ini barangkali sudah menjadi tanda bukti Afghanistan, Irak, dan sekarang Libanon. Barangkali nanti termasuk giliran Syria, barangkali termasuk giliran Iran. Allahu a'lam, mudah-mudahan Indonesia tidak mendapat giliran. Tapi hal itu tidak mustahil. Mereka akan merekayasa dengan segala macam cara. Seperti di Irak itu dihancurkan dengan tuduhan karena mempunyai senjata pembunuh massal, senjata nuklir. Tapi ternyata selesai perang tidak diketemukan satu menjadi super power. Katakan dalam kitab Asalibul Ghazwul Fikri lil Alamin Islami, Ghazwus Sukuk fi Qulubil Mu'minin. Bagaimana cara membuat kacau pikiran umat Islam ini, supaya umat Islam pikirannya kacau. Caranya apa untuk mengacau pikiran umat Islam ini? Tafsirkan Al-Quran dengan semau-maunya, tafsirkan sunnah Rasulullah dengan semau-maunya yang berbeda dengan penafsiran para ulama-ulama kita, dengan kedok modernisasi, dengan kedok pembaharuan, dan seterusnya. Kalau perlu bikin bermacam-macam Islam. Yang ketiga, cara mereka yang disebutkan dalam Asalibul Ghazwul Fikri lil Alamin Islami, ibadul umatil Islamiyah Islamiyah. Jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Nah, siapa yang harus melaksanakan ini semua? Dia katakan dalam kitabnya itu, ayat to'a as-sajarata ahadu aqwaya. Hendaknya yang memotong kayu itu harus kayu juga. Tidak bakalan kayu besar itu roboh kalau tidak dengan kayu. Kalau saudara memotong kayu besar hanya dengan kampak saja yang saudara dorong, saya yakin kayu besar tidak akan roboh. Tapi kampak dikasih pegangan kayu, kayunya yang dipegang, pukulkan kampaknya, robohlah kayu. Robohnya kayu harus dengan kayu. Hancurkan Islam ini, dan yang menghancurkan Islam itu harus orang Islam. Istilah dalam kitab itu banyak, baik dalam kitab Ajinatul Makir Falata Fisil Serati ada bisa disewa, dikontrak. Cari orang-orang Islam yang bisa disewa, dibayar dengan dolar, kemudian diadakan brainwashing, ghusl, cuci otak.
tentu yang berpusat di Amerika, di negara-negara barat, mereka dicuci otaknya untuk berpikiran seperti mereka. Tidak bakalan bisa menghancurkan para ulama, kecuali yang menghancurkan harus kiai juga. Nah, di sini harus mereka cari siapa kiai yang bisa disewa, dikontrak untuk menghancurkan Islam. Ini semua ada bukunya, ada referensinya yang saya tidak ketahui itu. Di antara sekian teori yang mereka bertujuan untuk menghancurkan Islam, pertama kali termasuk pluralisme. Yang tadi dikatakan pluralisme itu dari bahasa Inggris, dari plural yang berarti jamak, yang kebalikannya singular yang berarti mufrad. Pluralisme suatu paham tentang kehidupan yang beraneka ragam, keanekaragaman kehidupan manusia. Bahwa manusia itu hidup tidak hanya satu suku atau satu bangsa atau satu bahasa atau satu agama, tapi kehidupan kita di dunia ini beraneka ragam yang disebut pluralistik. Kehidupan yang pluralistik yang menjadi sifat kehidupan yang banyak sekali dan tegas. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Perbedaan lidahmu, bahasamu yang menunjukkan bangsa, dan perbedaan warna kulitmu, kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, kulit sawo mata, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya yang sedemikian itu sudah menjadi tanda-tanda daripada kebesaran Allah, keagungan Allah bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jadi pluralistik ini Quran sudah lebih dulu menyatakan, bukan barang baru dalam Al-Quran. Justru dikatakan pula di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas pluralistik. Maka Allah tidak memakai hitop ya ayyuhan nas, tidak memakai hitop ya ayyuhalladzina amanu, tapi memakai hitop ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kau dari laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada suku Dayak, ada suku Bugis, Madura, Batawi, Banten, dan seterusnya, dan berbangsa-bangsa, bangsa Eropa, bangsa Melayu, dan seterusnya. Lita'arafu, supaya kau hidup saling berkenalan. Kemudian ditutup ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di dalam kehidupan yang pluralistik ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini pernyataan hidup pluralistik dalam Islam. Ayatnya jelas. Islam yang merupakan satu agama yang sempurna. Dalam kehidupan yang pluralistik ini, Allah mengatur bagaimana cara kita hidup dalam masyarakat yang serba majemuk ini. Islam cukup jelas memberikan petunjuk. Pertama, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Di dalam kita yang hidup serba pluralistik ini, serba beraneka ragam ini, tidak boleh ada pemaksaan agama. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas
mana jalan yang petunjuk, mana jalan yang sesat. Tidak perlu ada pemaksaan agama. Marilah kita kembangkan agama itu dengan cara-cara yang sopan dan yang baik. Kalau beberapa hari yang lalu Paus Paulus di Vatikan memberikan satu pernyataan bahwa Islam itu ditegakkan dengan pedang, sehingga sekarang negara-negara Timur Tengah ribut. Kemarin saya satu sore mulai jam 4 mengikuti khutbah Jumat, mulai dari Qatar sampai ke Yaman sampai terakhir Libya. Khutbah Jumatnya semuanya menghantam kepada Paus Paulus di Vatikan yang tidak sopan. Dalam kehidupan yang pluralis itu sudah tidak ada saling hina menghina. Kalau Islam dikatakan ditegakkan dengan pedang, tidak ada alasan. Islam membuka negara-negara lain sekedar untuk berdakwah. Mereka yang tidak melawan tidak dibunuh. Dan penduduk asli ditetapkan dengan agamanya, tidak diganggu oleh Islam, asal jangan melarang dakwah Islamiyah. Dijamin keamanannya dan perdamaiannya, asal jangan mencegah, menghalang-halangi. Kalau mereka menghalang-halangi dengan kekerasan, kita jawab dengan kekerasan. Yang jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya tidak ada satu cara yang lebih bagus daripada Quran dan ini autentik tertulis bahwa Islam tidak ditegakkan dengan kekerasan. La ikraha fid din. Ini garis-garis dalam kehidupan yang serba pluralistik ini. Dalam kehidupan yang serba pluralistik ini, subhanallah, indah Islam ini dalam kedamaian. Di dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci, menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan mencaci kepada Allah karena menimbulkan satu permusuhan dan ketidaktahuan. Jangan sampai dalam kehidupan pluralistik ini timbul satu permusuhan. Kita tidak boleh menghina ibadahnya orang lain. Subhanallah, alangkah indahnya Islam dalam kehidupan yang serba beraneka ragam ini. Semuanya dikasihkan petunjuk. Lebih dari itu, Islam menyatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Subhanallah, indah Quran ini. Dalam kehidupan yang pluralistik ini, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Berbuat baiklah kepada mereka dan berbuat adillah kepada mereka. Alangkah indahnya kedamaian hidup pluralistik kalau dijiwai oleh ajaran Islam yang murni. Ini ayat bagus sudah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min an tabarruhum. Kalau saya terjemahkan secara urut tadi, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka, agar kalian berbuat adil kepada mereka. Hidup rukun aman di dalam perbedaan agama dan perbedaan suku dan bangsa. Indah petunjuk Islam ini, cuman kurang sosialisasinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur, "Wa man ada dimiyan fa ana khasmuhu."
idza ma kuntu khasmau khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, dalam istilah ilmu fikihnya disebut dhimmiyun. Dhimmiyun itu orang-orang non muslim yang hidup rukun bersama sama orang Islam. Waman ada dhimmiyan, dan barang siapa yang menyakiti orang-orang yang non muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, fa'ana khosmuhu, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Idza ma kuntu khosmahu khasamtu yaumal qiyamah. Kalau saya yang jadi musuhnya, nanti saya musuh dia pada hari kiamat. Inilah pluralisme dalam kehidupan pluralistik. Islam memberikan petunjuk cukup indah dan cukup damai supaya kita hidup saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Tetapi sayang, pluralisme ini dipergunakan oleh musuh-musuh Islam dengan pengertian yang lain. Sekarang sering saya katakan bahwa pluralisme di Indonesia itu sebagai agama baru. Dalam pluralisme itu menyatakan semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Ini jelas terjadi pemurtatan massal. Berbeda dengan pluralisme yang digariskan oleh Al-Quran yang begitu indah. Lalu dikatakan semua agama sama, semua agama benar. Di mana benarnya? Di mana benarnya? Kalau dikatakan semua agama benar, kalau yang berbicara profesor doktor beragama Islam, atau yang berbicara kiai haji yang beragama Islam, saya mau tanya kepada mereka itu, hai profesor doktor, hai kiai haji, apakah orang yang menyembah api itu benar? Apakah orang yang menyembah pohon itu benar? Apakah orang yang menyembah batu benar? Tolong profesor doktor, analisa oleh otakmu. Saya agak keras pakai redaksi. Hai profesor doktor, pakai otakmu. Kalau dikatakan semua agama benar, masa orang menyembah api benar? Masa orang yang menyembah batu itu benar? Kalau dikatakan semua agama benar, hai profesor doktor, kalau seandainya semua agama benar, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Tidak perlu mengutus Nabi Muhammad. Agama yang ada, agama yang benar. Di mana pemikirannya kalau dia sebagai seorang muslim? Nah, maka ini sangat bertentangan. Dikatakan semua agama benar, itu sangat bertentangan dengan Islam. Yang benar itu agama Islam. Ketika Allah menurunkan ayatnya yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu dan telah saya sempurnakan nikmatku untukmu. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mendeklarasikan, istilah sekarang mendeklarasikan Ustaz ya, di Quran tidak ada deklarasi itu, tapi saya pinjam kata-kata deklarasi, tidak salah. Kemudian Allah mendeklarasikan wa raditu lakumul Islam dinan, dan saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Dengan sendirinya agama selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian Allah tegaskan lagi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Itu jelas. Yang datang dari barat tentu saudara tahu, yang membingungkan itu yang menafsirkan Al-Quran semau-maunya.
Islam dikatakan bukan agama. Islam itu penyerahan diri. Itu terjemahan yang membingungkan. Memang dalam ayat lain ada Islam yang berarti menyerahkan diri. Aslam wajhi, betul itu. Tapi Islam dalam konteks ayat ini sudah berarti agama. Inna dina indallahil Islam. Itu hanya terjemahan yang membingungkan. Kemudian Allah mengancam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan dia tergolong orang yang merugi. Ini nas-nas Quran. Jadi pluralisme itu oleh mereka disalahgunakan untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia ini, yang semestinya pluralisme itu berhaluan kehidupan yang beraneka ragam, untuk hidup saling hormat menghormati antar umat beragama, toleransi antar umat beragama. Toleransi agama tidak ada, yang ada toleransi antar umat beragama. Untuk hidup rukun saling hormat menghormati, bukan untuk memurtadkan. Dikatakan semua agama sama. Ini yang berbicara tokoh Islam. Kalau semua agama benar dan semua agama sama, mengapa kau beragama Islam? Repot-repot pakai sholat subuh, tidak boleh pacaran, ikut saja agama yang tidak pakai sholat kalau semuanya benar dan semuanya sama. Di mana letaknya samanya? Sudah jelas agama itu tidak sama. Ya. Hal yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Apakah sama orang ahli neraka dengan orang ahli surga? Tidak sama. Orang ahli surga itulah orang-orang yang beruntung karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat-ayat lain dijelaskan, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada orang ahli kitab, baik orang Yahudi dan orang Nasrani, wal musyrikin dan penyembah berhala, orang-orang musyrik, mereka seluruhnya akan berada di api neraka dan kekal di dalamnya. Ini Al-Quran. Mengapa profesor, doktor dan kiai haji yang beragama Islam kok bisa berkata semua agama sama? Akidah tidak sama. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Kristen dengan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Sudah jelas akidahnya tidak sama. Orang-orang Hindu berkata Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva. Dewa Brahma yang menciptakan alam, kemudian selesai tugasnya, dia sebagai dewa yang sudah menganggur. Tinggal Dewa Wisnu dan Dewa Shiva yang bersaing. Kalau datang kesuburan, Dewa Shiva lah. Kalau datang malapetaka, tsunami dan lain-lainnya, Dewa Wisnu lah. Maka Dewa Wisnu perlu dikasih sesajen tiap pagi yang berupa makanan. Persilakan pergi ke Bali. Tiap pagi orang Bali cuma mengganti kue di depan rumahnya. Kalau ditanya untuk apa? Untuk hadiah kepada Dewa Wisnu agar tidak marah. Jadi Tuhannya gampang, kalau kita marah kasih aja kue. Ini akidah tidak sama, ibadat pun tidak sama. Orang Islam pergi ke masjid sudah tahu ibadatnya.
Orang gereja pergi ke gereja, sepatunya dipakai, laki perempuan campur, pacaran pun boleh. Di gereja ada doa dan ada nyanyian, kita tidak usah menghina. Kita masuk masjid, lain lagi, copot sepatu, sopot santai, ikroman kepada rumah Allah supaya bersih. Kemudian sholat tahiyatul masjid, nunggu duhur, adzan, kita sholat lagi kegiatan Jumat, dengarkan khotib, khotbah sholat Jumat. Di mana samanya? Akidah tidak sama dan juga ibadat tidak sama. Apalagi ibadatnya orang-orang Cina yang pergi ke Topekong itu sudah jauh dengan ibadatnya orang Islam, tidak ada kesamaan. Tetapi mengapa seorang tokoh Islam kok bisa berkata semua agama sama, semua agama benar? Inilah kemurtatan yang ada sekarang ini. Semua orang beragama masuk surga, subhanallah. Yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk surga. Hai mahasiswi, milih yang mana bro? Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan pun masuk surga. Milih yang mana? Yang joget, yang dansa di Ancol semalam suntuk masuk surga. Yang tahajud di masjid mulai jam 2 malam sampai subuh ngantuk-ngantuk masuk surga. Kedua-duanya masuk surga. Anda milih yang mana? Mari, jangan kita hanya dikelabui dengan kata-kata yang indah yang merupakan racun bagi kita. Yang disebut tadi semua agama benar, semua agama sama, semua umat berhak masuk surga. Itu logika retorika yang manis jadi racun, tapi di dalamnya adalah pemurtatan terhadap seluruh umat Islam di dunia ini. Dan yang mensponsori tokoh-tokoh Islam. Inilah sekilas tentang pluralisme dalam pandangan Islam yang semestinya dengan pluralisme yang dibawa oleh agen-agen yang datang dari barat ini. Yang kedua, saya percepat karena waktunya cuma 1 jam, mestinya 3 jam. Kalau 3 jam puas saudara. Satu isu itu 1 jam, satu isu 1 jam, satu isu 1 jam gitu. 1 jam ini apa selesai apa tidak, Allah akan bisawab. Yang kedua, di dalam rangka ibadah umat Islamiyah an Islamiyah, dalam rangka menjauhkan ajaran Islam, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Biarkan umat Islam di Indonesia ngaku Islam tidak apa, asal pakaiannya tidak Islam. Biarkan orang Islam di Klender ngaku Islam tidak apa, asal pergaulannya laki-laki dengan perempuan tidak Islam, pergaulan bebas. Untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya, maka masuklah sekularisme. Yang tadi sudah dijelaskan, sekularisme satu faham fasluddin wal daulah. Lebih luas lagi, bukan cuma fasluddin wal daulah, bukan memisahkan agama dengan negara saja. Faham sekularisme itu suatu faham yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Orang yang berfaham sekularisme itu disebut sekuler, ismul fa'ilnya itu, kalau ilmu sorofnya itu, sekularisme itu masdarnya. Jadi mereka yang berfaham sekularisme itu bahwa memisahkan agama dari kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama, diatur oleh kesepakatan otak manusia. Di dalam berekonomi, di dalam berbangsa, di dalam bernegara tidak diatur oleh agama,
diatur oleh kesepakatan otak manusia sendiri. Ini paham yang sekarang sedang dilancarkan oleh mereka di Indonesia ini, sehingga ditanamkan kepada para ulama, kiai jangan berpolitik, kiai politik itu kotor, kiai cukup tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, tidur. Itulah Islam pandangan mereka. Jadi kalau sudah melihat orang sholat maghrib, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, itu sudah Islam. Itu sekuler. Politik itu tidak kotor. Suatu ilmu yang perlu dituntut dan fardu kifayah. Kenapa? Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Jadi kalau saudara mau berpolitik, harus belajar ilmu politik. Anehnya Ustazah, buku-buku yang mengajarkan tentang politik itu nggak masuk ke pesantren itu. Heran juga saya ini. Berhasillah Belanda. Padahal kita punya buku-buku, katakan kitab-kitab kuning yang berkenaan dengan ilmu politik. Satu, Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tata negara, yang dikarang oleh Al-Imam Mawardi Asy-Syafi'i. Ada lagi kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Abu Ya'la Madhab Hambali. Ada lagi Fiqhus Siyasah, fikih politik, yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ada lagi kitab Fiqhud Daulah yang disusun oleh Dr. Kordowi. Masih banyak lagi di rumah saya kitab-kitab yang berkenaan dengan politik. Al-Mar'ah wa Daulah, Al-Mar'ah, Manzilatul Mar'ah fil Qadha. Itu banyak yang berbau politik kitab, tapi anehnya tidak masuk ke pesantren. Yang masuk cuma tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, tidur. Lalu seolah-olah kehidupan kita ini tidak diatur oleh agama. Politik itu bagus, yang jahat itu pelaku politik. Agama Islam itu bagus, tetapi kadang-kadang di antara umat Islam jahat. Saya kasih contoh yang realistis saja. Agama Islam bagus apa tidak? Bagus. Saya tanya, di Klender ini ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Apakah di Klender itu ada orang Islam yang nyopet di pasar Tanah Abang? Kalau copet-copet ditanya agamanya, saya yakin jawabannya sangat memalukan itu. Pasti copet Tanah Abang ditanya apa agamanya? Islam. Copet Manggarai, Islam. Copet Tanjung Priok, Islam. Apakah Islam itu jahat? Ini mahasiswa dipakai. Jangan hanya dengan kata-kata retorika yang enak begitu kau tanggap, kau telan, kau makan. Politik kotor sehingga kau tidak boleh berpolitik. Kalau saya ditanya Pak Supron berpolitik apa tidak? Kalau saya jawab tidak, berarti saya sudah tidak memikirkan bangsa saya. Saya tidak memikirkan negara saya. Mau apa kek bangsa saya dan negara saya? Mau jungkir wale kek dalam kemungkaran? Supron makmum tidak mau campur tangan. Cukup saya tahlilan dan marhabanan di musola saya. Nah, ini saya perdalam kepada saudara yang sekarang sedang digalakkan ini dalam rangka menjauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Dimasukkan paham sekularisme ini yang memisahkan agama dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam Islam tentu sangat tidak benar hal yang semacam ini, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk
petunjuk hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk hidup. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Telah kami turunkan kepada engkau kitab Al-Qur'an tibyanan, yang menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Quran, apapun saja. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan sebagai rahmat, wa busra, dan sebagai kabar. Alhamdulillah, saya sudah datang. Nah, bahwa Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Jadi yang namanya faham sekularisme itu tidak ada tempat di dalam Islam. Tidak ada tempat di dalam Islam. Saya nyatakan sekularisme itu tidak ada tempat di dalam Islam. Maka banyak kiai-kiai yang begitu. Ya, kiai itu biasanya kalau diangkat-angkat ya kiai dalam filsafat huruf Jawa. Ada orang Jawa enggak? Dalam filsafat huruf Jawa, anacaraka data sawana. Apa? Ya, kalau Jawanya ono coloko dodo sama ini kan saya tadi bagi blender. Ya, nanti kalau bilang begitu saya pernah pidato. Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia itu gampang. Apa iya iyo, Purwakarta Purwokerto, Suryana Sayono, Sarjana Sarjono, Wedana Wedono, Camat. Kan jadi sana dong. Saya ada di sini, saya bilang anacaraka detasawala. Filsafat huruf Jawa ini kalau sudah dipangku mesti huruf ini mati. Maka orang Jawa jangan dipuji, mati. Kiai jangan disanjung-sanjung, mati pikirannya. Ini filsafat huruf Jawa ini. Kalau sudah dipangku, mati dia, nggak dibaca lagi, tidak dibaca na lagi, nggak keluar suara. Maka biasa